Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa yang saya hormati rahimakumullah, kita akan mentadabburi, menangkap pesan moral, kita memahami apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat 256 Suratul Baqarah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Bahwasanya Islam agama yang benar, tidak ada kebenaran di luar Islam. Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah, sehingga semua agama selain Islam tidak diridhoi Allah. Ini adalah sesuatu yang kita yakini. Kita meski yakin bahwa di luar Islam itu adalah tidak benar, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, Inad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah agama Islam. Namun demikian bukan berarti bahwa kita halal, kita dibolehkan untuk memaksa orang-orang di luar Islam masuk Islam. Kita meski kembangkan rasa hormat, rasa menghargai, ada sikap toleransi terkait dengan apa yang mereka yakini. Dia meyakini bahwa ajaran agamanya itu yang benar, kita hormati itu. Dan kita menghormati tanpa harus membenarkan ajaran mereka. Kita tidak akan mengganggu orang-orang yang sedang melaksanakan syariat agamanya, sedang beribadah sesuai dengan keyakinannya. Kita hormati mereka tanpa harus mengikuti ibadah mereka, tanpa harus menganggap benar ibadah yang mereka lakukan. Hari ini kita dihadapkan pada sekelompok orang-orang yang atas nama toleransi, mereka telah melakukan sinkritisme, telah melakukan mempunyai paham pencampur aduan ajaran. Sehingga ada sholawat yang dibaca di gereja, ada misa yang dilakukan di masjid, ada ritual ibadah dari berbagai agama di satu tempat, yang itu sebetulnya bukan berarti telah menegakkan toleransi, bahkan itu telah mencabik-cabik kebenaran yang diyakini oleh masing-masing agama. Sekali lagi, kita yakin bahwa Islam adalah agama yang benar dan yang paling benar. Di luar Islam, agama itu menurut kita tidak benar. Tapi kita tidak boleh memaksa orang di luar Islam untuk masuk Islam. Allah sendiri yang sampaikan, La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Kemudian Allah berfirman di penggalan berikutnya, Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah nampak jelas mana jalan yang benar dan mana jalan yang sesat, mana yang hak, mana yang batil. Sudah jelas, maka kalian tidak usah kepo,
untuk memikirkan ajaran orang lain, untuk mengobok-obok keyakinan agama lain. Sebab hakikatnya sudah jelas mana yang benar, mana yang sesat. Kita cukup komitmen, kita teguh memegang agama kita. Biarlah orang lain merenung, melihat, syukur kalau dia bisa melihat kebenaran Islam, kemudian tertarik untuk memeluk agama Islam. Tapi sekali lagi, jikalau hidayah belum datang kepada mereka, dada mereka belum terbuka untuk menerima Islam, tidak halal bagi kita, haram bagi kita untuk memaksa mereka dengan cara apapun masuk ke dalam agama Islam. Sebab hakikatnya sudah jelas, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang mendapat petunjuk dan mana yang sesat. Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di penggalan ayat berikutnya, "Faman yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur kepada tagut, dia ingkar, dia tidak mau menghambakan diri dalam bentuk rukuk dan sujud, tidak mau taat kepada tagut. Tagut itu adalah pihak-pihak yang dipertuhankan selain Allah. Pihak-pihak yang disifati dengan sifat-sifat ketuhanan selain Allah. Pihak-pihak yang disikapi sebagaimana layaknya mensikapi Tuhan selain Allah. Maka itu semuanya tagut. Barang siapa yang kufur kepada tagut, tidak mau mempertuhankan tagut, pihak selain Allah, wa yu'min billahi, dia beriman hanya kepada Allah, dia hanya mempersembahkan penghambaan dan ketaatan hanya kepada Allah. Tidak ada penghambaan, tidak ada ketaatan kepada selain Allah. Ketaatan hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang pada tali yang kuat. Tapi syaratnya dua: kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama berpendapat bahwa kekufuran kita kepada pihak-pihak selain Allah yang dipertuhankan itu didahulukan sebelum kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan. Bukankah syahadat yang kita baca, asyhadu, saya bersaksi, alla ilaha, bahwa tidak ada Tuhan, yang pertama. Kemudian baru ada istitsna lil isbat, illallah, kecuali Allah. Itu menunjukkan bahwa persaksian kita tidak hanya persaksian bahwa kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan, tapi persaksian kita bahwa Allah itu Tuhan didahului dengan persaksian penolakan ketuhanan-ketuhanan selain Allah. Sehingga apapun dan siapapun selain Allah haram untuk disifati dengan sifat ketuhanan, haram untuk disikapi sebagaimana layaknya mensikapi Tuhan. Kita tidak boleh menyembahnya, tidak boleh rukuk dan sujud kepadanya, tidak boleh taat secara membabi buta kepadanya. Sebab penyembahan, rukuk, sujud hanya boleh dilakukan kepada Allah. Taat hanya boleh dilakukan kepada Allah.
atau pihak-pihak yang Allah perintahkan untuk mentaatinya. Pemirsa yang saya hormati rahimakumullah, lang fisama laha, dan tali itu tidak akan sekali-kali putus. Kita sudah berpegang pada tali yang kuat, manakala kita kufur kepada Tagut, kemudian kita hanya beriman kepada Allah. Kita berpegang pada tali yang kuat, dan tali itu tidak akan pernah bisa putus. Oleh sebab itu, kalimah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu sangat dibenci oleh orang-orang musyrik. Sangat dibenci oleh orang-orang yang selama ini mempertuhankan pihak-pihak selain Allah. Sebab manakala dia telah berekrar dengan lisannya, dia nyatakan dalam bentuk ucapan la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, maka Tuhan itu berarti hanya Allah. Maka Lata, Uzza, Manah, Wat, Suwa, Yagus, Ya'uk, Nasr, Hubal, atau Tuhan-Tuhan yang lain yang dianggap Tuhan oleh orang-orang musyrik, itu hakikatnya bukan Tuhan, tidak pantas dipertuhankan, tidak pantas disifati dengan sifat-sifat ketuhanan. Maka sangat hina jikalau manusia yang Allah muliakan justru hanya bersujud di pokok-pokok pohon. Dia bersujud kepada patung-patung, bersujud kepada batu, bersujud kepada gunung, bersujud kepada matahari, padahal semuanya itu tidak lebih mulia dibandingkan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang mulia. Laqad karamna bani Adam, sungguh kami telah muliakan Bani Adam. Sehingga jikalau manusia justru sujud kepada pihak itu, maka telah jatuh derajat manusia itu kepada kehinaan. Pemirsa ABTV yang saya hormati rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di penggalan ayat berikutnya, wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Karena penghambaan kita hanya kepada Allah, pengkufuran kita kepada pihak-pihak selain Allah tidak hanya harus teraktualisasi dalam bentuk lahir yang bisa dilihat oleh mata, tapi keimanan kita kepada Allah dan kekufuran kita kepada Tagut harus dimulai dari hati. Seseorang boleh dalam keadaan yang bisa dilihat oleh mata dia rukuk dan sujud kepada Allah, tapi sangat mungkin di dalam dadanya, di dalam hatinya ada keagungan yang lain selain Allah. Dia seringkali melakukan kebaikan-kebaikan tertentu yang diniatkan bukan untuk mencari ridho Allah, tapi ada maksud-maksud yang lain di luar itu. Maka ingat, Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar dengan semua itu. Maka penghambaan kita kepada Allah dan kekufuran kita kepada Tagut, komitmen kita kepada kebenaran Islam haruslah kita lakukan sejak dalam hati secara ideologis, kita ikrarkan dengan lisan kita, dan kita aktualisasikan dalam tataran verbal, dalam tataran perilaku. Mudah-mudahan Allah memberi bimbingan kepada kita untuk tetap hidup di atas kalimat La ilaha
ilaha illallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.